Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, saya sebagai moderator Rahmi Ramadhani BP 2012 dan rekan saya. Saya Nur Rosidah, BP 2012-0006. Saya ini dengan BP 2012-0151. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang menggunakan teknologi informasi untuk keunggulan kompetitif yang akan dijelaskan oleh Nur. Kepada Nur dipersilahkan. Baiklah, di sini yang pertama ada perusahaan dalam lingkungannya. 8 elemen perusahaan dalam lingkungan. Yang pertama ada pemasok, yang kedua ada serikat pekerja, yang ketiga ada masyarakat keuangan, yang keempat pemegang saham, yang kelima pemilik, yang keenam pesaing, yang ketujuh pemerintah, dan yang kedelapan masyarakat global. Arus sumber daya lingkungan, di mana perusahaan dihubungkan dengan elemen-elemen sumber daya ini melalui arus sumber daya. Sumber daya tersebut mencakup orang, material, mesin, uang, dan informasi. Sumber daya mengalir ke perusahaan dari elemen-elemen melewati perusahaan dan kembali kepada elemen-elemen tersebut. Arus yang sangat sering mencakup arus informasi dari pelanggan, arus material kepada pelanggan, arus uang kepada pemegang saham, arus mesin dari pemasok, dan arus pekerja dari serikat pekerja. Arus yang agak jarang meliputi arus uang dari pemerintah, misalnya arus material kepada pemasok, dan arus pekerja kepada pesaing. Keunggulan kompetitif yaitu di mana dapat dicapai melalui banyak cara, seperti menyediakan barang dan jasa dengan harga yang murah, menyediakan barang dan jasa yang lebih dari pesaing, dan memenuhi khusus suatu segmen pasar tertentu. Pada bidang komputer, keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan leverage di pasar. Rantai nilai Porter, yang pertama ada aktivitas nilai utama, yang kedua aktivitas nilai pendukung. Di mana aktivitas nilai utama yaitu aktivitas yang berhubungan dengan produksi dan penawaran nilai yang lebih besar kepada pelanggan daripada yang dilakukan pesaing. Yang kedua, aktivitas nilai pendukung yaitu menyediakan input dan infrastruktur yang memungkinkan aktivitas utama berlangsung. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya sistem nilai yang akan saya jelaskan sendiri. Sebuah perusahaan dapat mengaitkan rantai nilai dengan rantai nilai pemasoknya dengan menerapkan nilai sistem yang membuat sumber daya input tersedia saat dibutuhkan. Rantai nilai perusahaan dalam suatu industri dapat sangat mirip, tetapi kemungkinan besar rantai nilai tiap perusahaan bersifat unik karena tiap aktivitas nilai mencakup suatu komponen informasi. Pengelolaan daya informasi perusahaan merupakan langkah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif. Pandangan bahwa sumber daya informasi. Di sini pandangan bahwa data dan informasi adalah sumber daya yang perlu dikelola seperti sumber daya lain masih lazim dan merupakan pendekatan positif untuk penggunaan komputer. Namun, telah muncul pandangan tambahan lain, yaitu pandangan bahwa Anda dapat mengelola informasi dengan mengelola sumber daya informasi dengan kata lain daripada perkonsentrasian pada input atau data dan output informasi. Perhatian seharusnya juga diberikan pada pengelola informasi atau information processor yang mengubah input menjadi output.
Pengelola ini merupakan perangkat keras dan perangkat lunak, serta orang-orang yang mengembangkan, mengoperasikan, dan menggunakan sistem, juga termasuk fasilitas yang menyimpan sumber daya tersebut. Jenis-jenis sumber daya informasi. Yang pertama, perangkat keras komputer. Yang kedua, perangkat lunak komputer. Yang ketiga, spesialis informasi. Yang keempat, pemakai. Yang kelima, fasilitas. Yang keenam, database. Dan yang ketujuh, informasi. Pengelolaan sumber daya informasi. Jasa informasi dikelola oleh seorang manajer yang berstatus wakil direktur. Praktek yang umum terjadi sekarang adalah membentuk jasa informasi sebagai suatu bidang fungsional utama dan menyertakan manajer puncaknya dalam kelompok eksekutif, seperti komite eksekutif yang membuat keputusan-keputusan penting perusahaan. Chief Informasi Officer. Istilah CEO memiliki pengertian lebih dari sekedar suatu gelar. Istilah ini memiliki pengertian suatu peran yang seharusnya dilaksanakan oleh manajer jasa informasi tingkat puncak, seperti dimaksudkan oleh konsep tersebut. Chief Information Officer adalah manajer informasi yang mengembangkan keahlian manajerialnya tidak hanya untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan sumber daya informasi, tetapi juga berbagai bidang lain dari operasi perusahaan. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Fitri. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Saran-saran mengikuti Chief Information Officer. Jelaskan biaya-biaya IS dalam istilah-istilah bisnis. Bangun kepercayaan dengan memberikan jasa IS yang dapat diandalkan. Fokuskan pada perbaikan proses dasar bisnis, jangan komitmen dengan unit bisnis, dan manajemen lini, jangan menunggu hingga diundang. Sediakan waktu untuk bisnis dan pelatihan bisnis, pelajari bisnisnya, bukan hanya teknologinya. Meningkatnya kerumitan manajemen informasi. Ketika perusahaan semakin banyak memperoleh sumber daya informasi dan sumber daya tersebut tersebar di seluruh perusahaan. Tugas manajemen sumber daya CEO, tetapi semua manajer dalam perusahaan tersebut. Perancangan strategis. Pengertian perancangan strategis. Perencanaan jangka panjang juga dikenal strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Pentingnya perencanaan strategis pada manajemen tingkat atas merupakan alas dan Robert Anthony menamakan tingkat itu tingkat perencanaan strategis. Perencanaan strategis fungsional merinci bagaimana bidang-bidang tersebut akan mendukung perusahaan ketika perusahaan bekerja untuk mencapai tujuan strategisnya. Satu pendekatan bagi perencanaan strategis fungsional adalah bahwa tiap bidang menetapkan rencananya sendiri terlepas dari yang lain.
Perencanaan strategis sumber daya informasi. Jasa informasi mungkin telah mencurahkan lebih banyak perhatian pada perencanaan strategi daripada sebagian besar bidang yang lain. Istilah untuk menggambarkan aktivitas ini awalnya adalah transformasi kumpulan strategi. Transformasi kumpulan strategi, pendekatan SBIR, isi dan rencana strategi sumber daya informasi. Masalah strategis. Pemakai akhir tingkat menu tidak mampu menciptakan perangkat lunak mereka sendiri, tetapi dapat berkomunikasi dengan perangkat lunak. Jadi dengan menggunakan menu-menu seperti yang ditampilkan oleh perangkat lunak berbisnis, Windows dan Mac, pemakaian akhir tingkat perintah memiliki kemampuan menggunakan perangkat lunak, jadi yang lebih dari sekadar memilih menu. Para pemakai akhir ini dapat menggunakan bahasa perintah dari perangkat lunak untuk melaksanakan operasi aritmatik pada data. Dapat menggunakan bahasa pemrograman seperti BASIC atau C++, dan mereka dapat mengembangkan program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka sendiri. Personil pendukung fungsional ini adalah spesialis informasi dalam arti sesungguhnya, tapi mereka berdedikasi pada area pemakai tertentu dan pada manajemen fungsional mereka. Selanjutnya dilanjutkan kembali dengan Rahmi. Rapid waktu 10 menit lah, Nyo. Mana keluar suaranya kok? Tapi Rahmi yang melanjutkan. Udah lanjut lah, Nor. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis aplikasi pemakaian akhir. EUEC telah memberi dampak pada berbagai subsistem utama CBIS dalam tingkat yang beragam. Sebagian besar aplikasi end-user computing telah dibatasi pada yang pertama, sistem pendukung keputusan yang relatif mudah. Yang kedua, aplikasi kantor virtual yang memenuhi kebutuhan perseorangan. Selebihnya adalah tanggung jawab spesialis informasi untuk bekerja sama dengan pemakai dalam mengembangkan yang pertama, aplikasi SIM dan SIA. Yang kedua, DSS yang rumit. Ketiga, aplikasi kantor virtual yang memenuhi kebutuhan organisasional. Yang keempat, sistem berbasis pengetahuan. Selanjutnya, manfaat end-user computing. Yang pertama, menyeimbangkan kemampuan dan tantangan. Yang kedua, mengurangi kesenjangan komunikasi.
Baiklah, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi